Tadi cerita Mas Maftuh ini tak puji betul, saya hari ini tidak ingin gojlok supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur, juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu, kamu harus NU dan harus mempertahankan NU, tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita, dulu Mbah Hashim itu ngaji Syekh Mahfud. Nah, Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis, sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Al-Manar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak agresif. Yang Mbah Hashim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang, Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min muskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut, berarti kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Mbah Hashim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qobla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Air Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi dzuriyahnya Mbah Azhar Basir, karena beliau dulu ngaji di Termas. Dulu itu enggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang kunut itu NU, yang enggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu kan. Nah, karena anak buahnya Pak Said Akil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini to the point, supaya enggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Bali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif lah, yang ini ya. Ziyar al-Babus Samin, terus sebentar ini yang bab tawassul. Ini di sini halaman 90, mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Hujjatul Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi apa? Perilaku. Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya, yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini sampai halaman ini yang qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain, halaman 100, waji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalul Imam Ahmad bi Imamina Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali.
Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah. Karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong gitu. Itu Robi'ah dia sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanadnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga enggak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Maka saran saya kepada alumni Kerapyak, santri-santri Kerapyak, karena saya hanya berani ngomong sama santri Kerapyak, sama mas saya ada berani kalah sepuh. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam itu? Sehingga di antara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan sama Allah enggak boleh, bukan berarti enggak mustajab. Redaksinya famana aniha, memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya enggak bisa kata Allah kalau itu enggak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru mbah mun luwih ikhlas timbang ditukari wong liya. Nek ana kakak ditabuk adik wong tua luwih ikhlas timbang ditabuk tangga. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD itu kan. Atau dikritik orang-orang yang enggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran, justru bagus kiai tukaran timbang kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang enggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi